Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat bersekutu dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada sore hari ini. Berita jemaat pada sore hari ini yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Peribadahan di GKJ Salatiga. Ibadah minggu dilaksanakan 3 kali, yaitu ibadah pukul 7, pukul 10, dan pukul 17. Peserta ibadah dengan kuota 400 untuk setiap kali ibadah. Peserta ibadah wajib mendaftar di masing-masing wilayah melalui majelis wilayah. Kemudian untuk para mahasiswa dapat mendaftar melalui WA Saudara Fania nomor 0821 3839 8998. Persembahan ibadah khusus ataupun persembahan syukur bisa dihimpun dengan cara yang pertama melalui amplop yang dihimpun melalui bendahara blok kelompok PA, selanjutnya bisa diserahkan ke kantor gereja. Yang kedua, melalui transfer ke rekening gereja. Yang ketiga, melalui amplop dan dimasukkan ke dalam persembahan di gereja. Jadwal dokter jaga dan apotik pada tanggal 29 Mei 2022 adalah Dr. Aulia Ulfah MD, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 104, Apotek Viva, Jalan Taman Pahlawan. Pelayanan ibadah pada sore hari ini dilayani oleh Pendeta Wiji Astuti. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Panggilan beribadah. Degup jantung terasa menyesakkan kala sang guru pergi. Rasa takut masih membayang. Remang-remang derita salib masih menghantui. Di ruang kosong itu, dalam pintu terkunci, para murid bersekutu dengan hati yang tak menentu. Tiba-tiba sang guru muncul, membuat hati berseru, "Engkau telah kembali." Namun, sang guru tak lama bersama. Ia pergi memberi kesempatan kepada muridnya untuk berkarya, menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Kini, mari kita siapkan hati untuk memasuki ibadah saat ini. Kita membuka hati, memberi diri untuk dipakai Tuhan, menjadi pewarta kabar baik bagi dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan masyurkan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 224, bait 1, 3, dan 4.
masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu memuji, puji Tuhanmu. Kunci neraka diberikan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Katanya semua berteduh, musuhnya menyembah, bersyukur bersujud. Suaramu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Salam damai Kristus beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, kehidupan penuh dengan keprihatinan. Jalan kebenaran masih sering ditinggalkan. Berbagai masalah masih menjadi himpitan. Kita merindukan pengharapan dan pemulihan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan pesan bahwa karya keselamatan tetap harus dilanjutkan. Siapa yang mengerjakan? Ya, gereja sebagai pengikut Kristus menerima perutusan.
Dengan sukacita, kabar baik harus disampaikan. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus dikumandangkan. Apakah panggilan ini sudah kita jalankan? Mari kita membuka hati di hadapan Tuhan dan membawa pengakuan diri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan suasana hidup penuh sukacita. Namun kadang justru kami merusak sukacita hidup dengan berbagai kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Ada kalanya kami merasa jengkel, marah, kesal, tidak puas dengan keadaan, dan gagal untuk menjadi berkat. Kami sering enggan untuk menyatakan pengampunan, membiarkan dosa terus ada, bahkan kami ikut tenggelam dalam perbuatan dosa itu. Kami sadar bahwa kami belum mampu menyampaikan kabar baik tentang kasih Tuhan dengan sukacita. Kasihanilah kami yang lemah ini, ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia.
Umat dimohon untuk berdiri. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di sana. Ia berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Anugerah Tuhan ini menguatkan kita agar kita menjadi umat-Nya yang setia dan terus memiliki pengharapan. Demikian berita anugerah dari Tuhan kita terima. Bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah telah naik, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorai-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian, bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tanahnya yang kudus Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Allah termulia. Allah telah naik, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya.
Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena perkenan-Mu, kami boleh bersama berhimpun di rumah ibadah ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami ingin menghayati makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan kami membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, agar kami bisa mendengar dengan baik, memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijakan, sehingga dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan yang tertabur seturut kehendak Tuhan. Selama kami mendengarkan firman Tuhan, selama kami beribadah, kiranya Tuhan melindungi kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan, merupakan bagian atau bacaan pertama dan bacaan Injil dalam leksionari hari ini. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1, kita membaca ayat 6 sampai ayat 11. Lalu dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bacaan Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi,
dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara-saudara, ingat ini hari apa ya? Hari Kamis ya. Kita bersyukur bisa bersama-sama beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ingat ini Kamis, nanti seusai ibadah jangan sampai salah mengucapkan salamnya apa? Selamat hari Minggu. Kebiasaan kalau ke gereja itu hari Minggu gitu ya. Tadi pagi saya khotbah tukar pelayanan firman Klasis Salatiga bagian utara dan selatan. Masih ada juga jemaat yang mengucapkan selamat hari Minggu. Nah, nanti jangan salah ya. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah lagu pop Indonesia. Saya yakin ada banyak anak muda yang tahu lagu tersebut. Lagu ini dinyanyikan oleh Judika. Kira-kira apa ya? Sepenggal lirik yang saya tahu berbunyi demikian. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, dan seterusnya ya. Lagu ini menarik saudara-saudara. Menyiratkan sebuah ungkapan hati dari seseorang ketika berpisah, ketika ditinggalkan oleh kekasih hatinya, orang yang dicintainya. Perasaannya menjadi berkecamuk tak menentu, sampai-sampai muncul sebuah keluhan. Bagaimana bisa hidup tanpamu? Bagaimana kalau hidupku menjadi tidak baik-baik saja? Memang yang namanya perpisahan itu tidak menyenangkan ya. Apalagi berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi, yang kita andalkan. Itu berat. Pada saat berpisah dengan orang yang begitu berarti dalam hidupnya, seseorang akan merasakan seperti ada yang hilang dari dirinya. Perasaan hatinya menjadi berkecamuk dan kondisi hidupnya pun bisa menjadi tidak menentu, gundah, sedih, takut memandang masa depan. Bahkan ada yang lalu menatap hidup dengan kekosongan. Intinya, keadaannya menjadi tidak baik-baik saja. Nah, para pemuda atau pemudi yang pernah mengalami putus cinta, atau Bapak Ibu Saudara yang ditinggalkan oleh pasangan hidup, pasti bisa merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan itu.
Nah, saudara-saudara, saya membayangkan perasaan para murid Yesus saat itu. Saat ketika Yesus naik ke surga, meninggalkan mereka, pasti hati mereka juga berkecamuk tak menentu. Yesus itu adalah guru dan Tuhan mereka yang mereka andalkan dalam hidup, juga mereka kasihi. Ketika melihat guru dan Tuhan mereka itu tiba-tiba terangkat ke surga dan awan menutupnya dari pandangan mereka, mereka melihat ke langit. Bisa dikatakan mereka seperti orang yang bengong. Mengapa? Sangat mungkin karena hati mereka syok saat ditinggalkan oleh Yesus lagi. Loh, Yesus kok benar-benar meninggalkan kami, menghilang dari hidup kami. Bagaimana kami bisa hidup tanpa Yesus? Bagaimana kalau hidup kami ke depan menjadi tidak baik-baik saja? Mungkin tumbuh pergumulan batin seperti itu. Masa-masa bersama Yesus adalah masa yang indah dan membahagiakan. Kalau bisa mereka ingin tetap bersama dengan Yesus, namun ternyata Yesus terangkat ke surga dan meninggalkan mereka. Saudara-saudara, jika saya berada di antara para murid saat itu, saya bisa membayangkan betapa kecewanya mereka. Bayangkan, setelah kurang lebih 7 minggu sebelumnya, para murid menyaksikan bagaimana cacian, bagaimana luapan kebencian, siksaan, dan akhirnya kematian yang begitu mengerikan itu dialami oleh Yesus. Pada waktu itu mereka kehilangan pengharapan terhadap Yesus sebagai Mesias yang akan datang itu. Namun harapan itu muncul lagi ketika ternyata Yesus mengalahkan kuasa maut, ia bangkit, tidak mati. Hidup para murid pun bergairah lagi, berantusias lagi. Yesus benar-benar Mesias yang akan datang itu. Maut saja dapat dikalahkannya, apalagi Kaisar Romawi dan antek-anteknya pasti suatu saat akan dilibasnya. Nah, pikir mereka begitu ya. Oleh karena itu, bukanlah hal yang muluk-muluk jika murid-murid tadi bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel di masa ini?" Bukankah dengan pulihnya kerajaan Israel seperti pada waktu Daud dan Salomo, maka akan lebih mudah dan lebih leluasa bagi mereka untuk melaksanakan semua ajaran Yesus. Tidak ada lagi yang menghambat, tidak ada lagi yang mengancam dan menindas. Lebih mudah, lebih leluasa untuk melakukan semua ajaran Yesus. Bukankah dengan penaklukan Roma, dunia akan tahu kehebatan Sang Mesias itu? Namun ternyata para murid harus kembali mengubur dalam-dalam keinginan mereka. Yesus pun tidak menjawab keinginan mereka. Kini mereka berdiri lesu menatap langit. Ternyata kini Yesus kembali meninggalkan kami, bahkan untuk selama-lamanya. Hancur sudah harapan kami. Mungkin hidup kami tidak akan baik-baik saja. Kebersamaan indah bersama Yesus harus berakhir. Hati mereka dipenuhi kegundahan yang tak terkatakan, sehingga hanya bisa terpaku menatap langit dengan tatapan kosong, seolah tiada lagi harapan dan masa depan indah untuk hidup mereka.
Nah, beruntunglah dalam situasi bengong itu tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih. Tidak salah lagi, mereka adalah utusan Tuhan, mereka adalah malaikat. Dan malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Teguran itu bagaikan hardikan yang menyentak sehingga murid-murid disadarkan akan apa yang telah berulang kali dikatakan oleh sang guru tentang tugas kemesiasannya. Sebelumnya Yesus sudah berkali-kali menampakkan diri kepada para murid untuk menguatkan mereka, menjelaskan kepada mereka tentang tugas kemesiasannya. Selama kurun waktu 40 hari, dia menjelaskan bahwa dirinya adalah Mesias yang bukan seperti apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi, yakni yang dapat menaklukkan kekuasaan Romawi, bukan, melainkan Mesias yang berpihak kepada orang-orang kecil dan lemah, Mesias yang menerjemahkan firman dan kehendak Allah dalam hidup nyata, Mesias yang menghidupkan kasih, kepedulian, bela rasa, dan pengampunan. Nah, setelah Yesus naik ke surga secara fisik, kehadiran Yesus bersama-sama para murid itu telah berakhir. Dia sudah kembali ke asalnya. Namun tidak berarti karya keselamatan bagi dunia itu berakhir. Tidak berarti cintanya bagi dunia habis atau berhenti. Nah, kini ia menugasi para murid untuk melakukan dan melanjutkan segala apa yang telah dilakukan dan diajarkannya. Yesus sudah naik ke surga. Sekarang eranya para murid. Saatnya bagi para murid berkarya, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau sebelumnya Yesus yang melakukan banyak hal untuk para murid, sekarang saatnya para murid melakukan sesuatu untuk Tuhan, menjadi saksi Kristus, menyampaikan kabar baik bagi dunia. Kabar baik apa yang harus disaksikan dan disampaikan itu? Di dalam Lukas 24 ayat 46 tadi dikatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada bangsa-bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi kabar baik itu adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu yang harus disampaikan. Kenapa harus mulai Yerusalem? Ya, ini menandai belas kasihan dan pengampunan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang telah menolaknya dan membunuhnya. Jadi pewartaan itu harus dimulai dengan menyampaikan berita tentang pengampunan dan pertobatan. Dimulai dari Yerusalem sampai ke segala bangsa. Bagaimana para murid menanggapi panggilan ini? Di Lukas 24 ayat 52, di situ dicatat, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mengapa mereka sangat bersukacita, saudara-saudara? Yang pertama, karena sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memberkati para murid. Yesus meninggalkan warisan berharga, bukan harta kekayaan, tapi berkat. Nah, berkat itu tidak identik ya, hanya dengan materi, harta, uang, tidak. Berkat. Sebuah
kekuatan rohani bagi umat beriman. Itu diberikan kepada para murid. Dan itu yang membuat mereka sangat bersukacita. Ini penting juga bagi kita saudara-saudara. Kalau kita merasa menjadi orang yang terberkati, harusnya hidup kita itu penuh sukacita. Kalau hidup kita masih saja dipenuhi dengan keluhan-keluhan, ya, tidak pernah bersyukur, tidak pernah berbagi, tersenyum pun pelit, gitu ya. Apakah itu hidup yang terberkati? Orang luar mungkin justru akan menilai, apakah dia tidak merasakan berkat Tuhan, ya? Kok hidupnya hanya suka mengeluh, meratapi keadaan seolah-olah tanpa berkat. Yang kedua, kenapa murid-murid bersukacita? Bahkan sangat bersukacita. Karena apa? Karena mereka sudah meyakini betul bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat mereka yang bisa diandalkan, yang menjamin hidup mereka. Sehingga beriman kepada Yesus, menjadi murid Yesus, memiliki hidup yang berpengharapan indah. Mereka bersukacita, hidupnya tidak kosong, hidupnya tidak sia-sia. Kita pun harusnya demikian, saudara-saudara. Kalau kita beriman sungguh kepada Tuhan, ya, kita harusnya yakin hidup kita penuh pengharapan, ya. Tidak mudah putus asa, tidak mudah kehilangan sukacita. Yang ketiga, kenapa para murid bersukacita? Oleh karena mereka menerima sebuah janji. Janji bahwa nanti Tuhan akan datang kembali. Tetapi selama kurun waktu menantikan kedatangan Tuhan ini, para murid tidak dibiarkan sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menyertai, memberikan kekuatan untuk mereka melanjutkan hidup. Sekalipun secara fisik Yesus tidak lagi ada bersama mereka. Mereka tidak sendiri. Kita pun harusnya demikian, saudara-saudara. Sadar, percaya bahwa kita tidak sendiri loh dalam hidup ini. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus itu menjadi kuasa, kekuatan yang bekerja, yang akan memampukan kita untuk bersukacita, menjalani hidup apapun keadaannya, bahkan bersukacita melayani Tuhan meskipun ada banyak kesulitan dan tantangan. Menarik kalau kita mau belajar dari sukacita para murid saat itu. Dan dengan sukacita itu mereka akan memulai berkarya menjadi saksi Kristus, menyampaikan kabar baik kepada dunia. Nah, saudara-saudara, sama seperti para murid itu, kita pun menerima perutusan dari Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang hidupnya tidak baik-baik saja. Mereka yang mungkin secara materi tidak kekurangan, tapi ternyata hidup mereka jauh dari Tuhan, bahkan menyimpang dari jalan Tuhan. Berita tentang pertobatan itu harus dikumandangkan. Mungkin ada yang berlarut-larut hidup dalam dosa, tidak ada satupun yang mempedulikannya. Dia merasa menjadi orang yang ngapain harus menjadi baik, ngapain harus bertobat, toh orang-orang di sekitarku tidak peduli. Mereka butuh sentuhan kasih yang membawa pada Kristus. Kabar baik itu harus disampaikan. Berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan itu harus diwartakan dengan sukacita, bukan dengan sedih hati,
berat hati atau terpaksa, bukan dengan kemalasan atau keengganan, tapi dengan sukacita. Contoh kecil, saudara-saudara. Kalau mengampuni, ya ampunilah dengan sukacita. Artinya ya harus betul-betul dari hati terdalam kita, tulus, ya, sungguh-sungguh, tidak pura-pura mengampuni. Kalau kita sudah merasakan pengampunan yang luar biasa dari Tuhan, pasti hidup kita juga penuh sukacita, dan hidup yang penuh sukacita itu memampukan kita untuk tidak sulit dan tidak pelit mengampuni orang lain. Nah, sayangnya saudara-saudara, memang masih banyak orang yang katanya mengampuni, tetapi hatinya masih tetap membenci. Hatinya masih tetap ambisi gitu ya, kalau bisa harus balas dendam. Kalau bisa kamu juga merasakan sakitku bagaimana dulu itu. Jadi kebencian dan dendam itu masih membara, padahal sudah mengatakan okelah saya mengampuni. Mengampuni tidak dengan sukacita, tidak dengan kesungguhan dan ketulusan. Lalu kalau ada orang yang bertobat dari dosanya, mengakui dosa, kita tahu Tuhan pasti menerima dan mengampuni, tapi seringkali manusia yang sulit untuk menerima dan mengampuni. Dosa atau kesalahan orang di masa lalu itu masih saja diungkit-ungkit. Nah, bahkan kalau istilah Jawa itu diewer-ewer itu ya, diceritakan kemana-mana. Nah, ini artinya kita tidak mampu menyampaikan kabar baik dengan sukacita tentang pengampunan dan pertobatan itu. Nah, saudara-saudara, kalau hidup kita masih menjadi batu sandungan bagi orang lain, membuat orang lain justru jatuh dalam dosa. Kalau kita masih saja suka menyakiti hati orang lain dengan kata-kata dan perbuatan kita, kalau rasa iri masih menguasai hati, membuat kita membenci, bahkan ingin membuat orang hidupnya sengsara, di situ kita gagal menjadi penyampai kabar baik dengan sukacita. Saudara-saudara, menyampaikan kabar baik dengan sukacita memang harus nampak dalam tindakan nyata. Saya tersentuh dengan sebuah lagu rohani. Ini sebuah doa yang dinyanyikan cukup menyentuh hati saya. Sepenggal syairnya begini. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Kenapa saya tersentuh dengan lagu ini, saudara-saudara? Ini cukup menempelak saya gitu ya. Saya menjadi berefleksi dengan sangat dalam. Saya pendeta, ya ini refleksi saya ya. Saya sering khotbah, saya sering bicara tentang cinta kasih Kristus. Tapi apakah hidup saya sudah menghadirkan damai? Kalau di tengah kebencian, apakah saya sudah bisa menghadirkan cinta kasih? Kalau saya dilukai, dihina, disakiti, apakah saya bisa mengampuni? Dan ketika terjadi konflik perselisihan, apakah saya membawa kerukunan atau justru membakar perselisihan itu menjadi lebih hebat? Refleksi saya ini
membuat saya merenung lebih dalam. Karena meskipun saya pendeta, ya, pendeta juga manusia, kadang-kadang juga mengalami kegagalan ketika menjalani perutusan dari Tuhan. Nanti bisa didengarkan ya di YouTube, judulnya Pembawa Damai. Dan ini adalah salah satu contoh konkret menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Apakah tugas perutusan ini sudah kita lakukan? Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri, kita akan sering gagal. Oleh karena itu, bukalah hati. Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Biarlah Roh Kudus yang berkarya menguatkan agar kita dimampukan menjalani perutusan dari Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada sesama dengan sukacita. Amin. Saat teduh bagi kita, dan dalam saat teduh ini kita akan ditolong melalui sebuah kesaksian pujian. Shalom. Pujian kita ini akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dan sudah semestinya kita sebagai anak-anaknya menyebarkan kebaikan Tuhan, dan salah satunya melalui pujian. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
fire in the darkest night. You are close like no other. I have known you as a father. I have known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Umat kami mohon bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan yang berada di seluruh muka bumi dan di sepanjang tempat dan masa, mari kita memperbarui iman kita, menyertakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita kembali menyatukan hati kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Perkenankan pada saat ini kami menaikkan syafaat kami. Di dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, iman kami diteguhkan betapapun Tuhan telah naik ke surga dan secara fisik tidak bersama dengan kami, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Roh Kudus,
Roh Tuhan hadir menyertai kami, menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, perkenankan kami memohon dan menyerahkan segala keprihatinan yang ada di dunia ini, di negeri kami Indonesia, dalam kehidupan kota Salatiga, juga dalam kehidupan keluarga atau diri kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan semuanya itu dalam kuasa pertolongan-Mu. Biarlah kami membuka diri untuk hidup dituntun, disertai, dan ditolong oleh Roh Kudus di dalam kami menyelesaikan segala keprihatinan hidup, menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi. Kami tidak menjadi putus asa dan kehilangan sukacita, karena Tuhan sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami terus berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan akan memulihkan kehidupan dunia ini, kehidupan bangsa kami Indonesia, kota kami Salatiga, juga kehidupan kami masing-masing. Kami berserah kepadamu. Juga di dalam kami menghadapi pergumulan entah sakit, penyakit, kelemahan fisik, masalah di dalam keluarga, kesulitan dalam pelayanan, masalah dalam relasi dengan teman, saudara, biarlah kami juga meyakini bahwa kami tidak menyelesaikan dengan kekuatan kami sendiri. Ada Roh Kudus yang terus menolong kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam ibadah ini kami juga diingatkan Tuhan bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan tanda bahwa Tuhan mengutus kami agar kami menyampaikan kabar baik dengan sukacita bagi dunia ini. Kiranya kami pun dimampukan menjadi gereja, menjadi umat Tuhan yang dengan sukacita, dengan rela hati dan sepenuh hati memberikan diri dan segala talenta kami untuk berkarya bagi Tuhan. Gerejamu biarlah terus tumbuh, berkembang, berbuah seturut kehendak Tuhan. Jemaat semakin kuat di dalam iman, semakin erat di dalam persekutuan kasih, dan semakin tekun melayani dan bersaksi. Sehingga gereja Tuhan sungguh-sungguh hadir di dunia ini, mewartakan kabar baik. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang merasakan kasih Tuhan dan diselamatkan. Kami menyerahkan GKJ Salatiga sepenuhnya. Biarlah Tuhan sendiri yang berkenan memakai kami dalam segala keberadaan kami, menjadi alat Tuhan yang berguna bagi kehidupan ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan syafaat kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, kami serahkan permohonan kami ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan dilandasi pada firman Tuhan yang berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Umat menghayati persembahan syukur yang telah diaturkan dengan bersama-sama menyanyikan pujian, dengan apa kan ku balas. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur
Jemaat kami mohon untuk berdiri. Kita akan berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu peduli kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan firman pada sore hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Wiji Astuti. Tuhan, Engkau telah ajarkan kami untuk senantiasa melanjutkan karya Tuhan, untuk mengabarkan berita sukacita. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami mampukan Tuhan untuk senantiasa kami boleh dan menjalani kehidupan ini dari hari pas hari. Mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh mengapresiasi di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, sore hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada sore hari ini, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan ucapan syukur lainnya. Mari Tuhan, Engkau berkati, Engkau sucikan sehingga boleh jadi sarana untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Bapa, berkati pula saudara-saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya hanya hikmat dari Tuhan saja, dan mereka boleh bekerja dengan baik dan memanfaatkan persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, sebentar lagi kami akan undur kembali ke rumah kami masing-masing pemberian-Mu. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan berkati, dan Tuhan lindungi, sehingga kami beroleh sukacita dan bertemu dengan keluarga. Bapa yang Maha Baik, ampunilah kami di dalam kami beribadah maupun di dalam memberikan persembahan ini apabila ada kesalahan dan kekurangan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah memohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat masih berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, muliakan Tuhan dengan kehidupan sehari-hari yang berkenan di hadirat-Nya. Jalanilah kehidupan dengan menyadari bahwa Allah menyertai saudara senantiasa dan mengutus saudara untuk menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Janganlah takut karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai. Sekarang arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya.
Tuhan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh.